Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mursal Official. Kali ini kita akan membahas tentang post-test filosofi pendidikan dan pendidikan nilai di modul yang ketiga. Jadi kita akan membahas tentang post-test modul yang ketiga. Nah, sebelumnya Bapak Ibu untuk subscribe, like, share, dan komen supaya nanti tidak ketinggalan informasi-informasi tentang PPG Bapak Ibu. Nah, video kali ini adalah kita akan membahas tentang kunci jawaban post-test modul yang ketiga, yaitu filosofi pendidikan dan pendidikan nilai PPN 1, 2, dan 3. Nah, untuk post-test yang pertama, yaitu FPN 1, cara mengerjakan post-test yang pertama adalah hasil post-test pertama akan dipakai sebagai acuan pemahaman Bapak Ibu. Yang kedua, wajib jawab semua soal. Yang ketiga, tiap jawaban punya bobot tersendiri. Yang keempat, soal dapat dikerjakan secara acak. Selanjutnya adalah setelah selesai, klik kumpulkan. Nah, sekarang adalah Bapak Ibu klik mulai post test. Nah, soal yang pertama, Rifael adalah siswa pindahan dari luar negeri yang baru saja bergabung di kelas Anda. Ia dikenal cerdas dan memiliki potensi akademik yang baik. Namun sedang mengalami kesulitan beradaptasi. Ia merasa kewalahan dengan banyaknya materi pelajaran yang berbeda dari negara asalnya. Hal ini menyebabkan ia enggan mengerjakan tugas di beberapa mata pelajaran. Anda telah mencoba mendorong untuk menyelesaikan diri dengan sistem belajar di sekolah ini. Namun, ia menunjukkan resistensi dan tampak tidak termotivasi. Sebagai guru, bagaimana cara menyikapi kondisi ini? Nah, jawabannya adalah D, yaitu mengajak Rafael berdiskusi secara pribadi untuk memahami kesulitan yang ia hadapi dan mencari solusi bersama. Nah, ini Bapak Ibu, nanti soalnya akan diacak. Mungkin soal yang pertama yang dibaca ini adalah Rafael adalah siswa pindahan. Mungkin nanti pada saat Bapak Ibu melakukan post test yang pertama, mungkin ini adalah soal yang kedua atau yang ketiga, karena ini ada sistem diacak. Jadi mohon untuk dibaca terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum dijawab. Nah, lanjut soal yang kedua. Bu Mika, seorang guru kelas 5 SD, beberapa kali menyaksikan Ina melakukan kekerasan fisik terhadap teman-temannya di sekelasnya, serta mendorong, menjambak, dan melempar barang. Ia telah sering memberikan bimbingan kepada Ina untuk tidak melakukan kekerasan fisik pada temannya. Namun, Ina tetap mengulanginya terus-menerus. Bu Mika berinisiatif untuk memanggil orang tua Ina dengan harapan orang tua Ina dapat menasihatinya dan membimbing Ina untuk berbuat. Sayangnya, saat dipanggil, orang tua Ina menganggap Ina hanyalah anak yang aktif dan merasa Bu Mika terlalu membesar-besarkan masalah Ina. Orang tua Ina juga menjadi tidak terima dan marah dengan Bu Mika. Jika Anda adalah Bu Mika, bagaimana Anda menghadapi orang tua Ina? Jawabannya adalah A. Memberikan empati kepada orang tua Ina dan memberikan penjelasan berdasarkan bukti-bukti konkret sehingga mereka terbuka untuk mencari solusi bersama. Nah, lanjut yang soal yang ketiga. Nela adalah salah satu siswa Anda yang memiliki prestasi luar biasa di akademik. Ia selalu lulus di setiap ujian mata pelajaran dan sering memenangkan perlombaan. Akan tetapi, di satu semester terakhir, Nela sedang mengalami masalah keluarga. Ia sering membolos sekolah sehingga melewatkan beberapa ujian dan tugas. Hasilnya nilai Nela mengalami penurunan yang signifikan. Nela pun mencoba kepada Anda untuk memberikan kesempatan ujian susulan dan kelonggaran dengan tugas agar ia tetap menyelesaikan dan dapat memperbaiki nilainya. Anda ingin memberikan kelonggaran kepadanya, namun Anda khawatir hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi siswa lain dan mengurangi standar akademik yang sedang Anda terapkan secara konsisten. Menghadapi hal ini, apa tindakan Anda sebagai guru? Jawabannya adalah memberikan ujian susulan dan kelonggaran dengan tugas kepada Nela dengan catatan bahwa keputusan tersebut dijalankan sesuai dengan kebijakan sekolah yang berlaku. Kita lanjut soal yang keempat. Dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu PPKN kelas 2 SD, Anda sebagai guru meminta siswa menuliskan contoh-contoh yang benar dan juga contoh-contoh yang salah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Saat berdiskusi, Anda terkejut karena sebagian besar siswa justru menuliskan contoh perilaku yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai Pancasila, tetapi mereka anggap bisa dan benar seperti membiarkan sampah menumpuk karena mereka itu bertanggung jawab juga petugas kebersihan. Mengabaikan antrian karena hal sering dilakukan oleh orang tua.
meminta hadiah dulu sebelum membantu orang tua, dan sebagainya. Anda mencoba untuk meluruskan jawaban-jawaban siswa, namun penyampaian Anda sulit untuk dipahami oleh siswa karena bertentangan dengan kejadian di lingkungan siswa. Dalam situasi ini, tindakan apa yang Anda lakukan? Yaitu jawabannya adalah C. Mengajak siswa untuk melakukan refleksi diri terkait nilai-nilai Pancasila yang seharusnya diterapkan. Lanjut soal yang terakhir. Untuk post-test yang pertama. Saat mengawasi ujian, Bu Ani melihat beberapa siswa saling menyontek. Bu Ani telah memberikan peringatan secara lisan agar mereka mengerjakan soal secara jujur dan mandiri. Hingga ujian berakhir, para siswa telah berhenti menyontek. Namun di ujian berikutnya, Bu Ani kembali melihat mereka mengulangi secara diam-diam. Bu Ani ingin memberikan teguran yang lebih tegas ataupun sanksi secara langsung. Akan tetapi Bu Ani khawatir hal ini dapat menimbulkan rasa malu dan menurunkan motivasi siswa dalam bersekolah. Jika Anda adalah Bu Ani, tindakan apa yang Anda lakukan? Jawabannya adalah A. Memberikan beberapa sesi bimbingan agar siswa-siswa yang menyontek dapat meninggalkan perilaku buruk tersebut dan dapat berperilaku jujur. Nah, nanti Bapak Ibu akan keluar hasil post test Bapak Ibu. Bila benar semua maka akan keluar 25/25. Nah, bila benar 3 berarti nanti di sini adalah 15/25. Maka kerjakan ulang supaya dapat nilai yang bagus. Lanjut untuk post test yang kedua. Pak Ilmo adalah guru bahasa Indonesia di sebuah SMP. Saat ujian, salah satu siswanya, Feby, datangnya terlambat dan tidak dapat menyelesaikan seluruh soal karena kehabisan waktu. Feby menceritakan kepada Pak Ilmo bahwa ia terlambat karena harus merawat ibunya yang sedang sakit. Kemudian ia memohon kepada Pak Ilmo untuk memberikan waktu tambahan agar dapat menyelesaikan seluruh soal. Pak Ilmo memahami bahwa kondisi ibunya memang sedang sakit dan membutuhkan kehadiran dan bantuan dari Feby. Namun di sisi lain, memberi waktu tambahan hanya kepada Feby dan dianggap tidak adil bagi siswa lainnya yang mengikuti aturan dan menyelesaikan ujian sesuai waktu yang tidak ditetapkan. Dalam kondisi ini, tindakan apa yang Anda lakukan apabila menjadi Pak Ilmu? Yaitu jawabannya adalah A. Memberikan Feby waktu tambahan hanya jika dapat menunjukkan bukti konkret mengenai keterlambatannya dan kebijakan ini berlaku untuk lainnya. Lanjut untuk soal yang kedua. Anda adalah seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah di kota besar. Salah satu siswa baru Anda, namanya Rudi, baru saja pindah dari desa bersama keluarganya karena orang tuanya pindah pekerjaan. Rudi tampak canggung dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kota yang serba cepat dan penuh teknologi. Selain itu, ia juga merasa asing dengan materi yang diajarkan di kelas karena tidak relevan dengan latar belakang yang biasa dengan kehidupan desa. Sebagai guru, Anda ingin memfasilitasi kebutuhan belajar Rudi yang mungkin berbeda dengan siswa lainnya. Namun Anda khawatir hal tersebut berdampak pada keseimbangan dengan kebutuhan siswa lainnya. Dalam kondisi ini, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya adalah A. Mengajak Rudi berdiskusi pribadi untuk memahami latar belakang dan kesulitan belajarnya sebelum merancang strategi pembelajaran hidupnya. Soal yang ketiga, dalam ujian matematika, Pak Andi memperboleh siswa menggunakan kalkulator untuk membantu menghitung. Akan tetapi Pak Andi menemukan bahwa siswanya tidak hanya menggunakan kalkulator, melainkan juga menggunakan AI. Pak Andi juga menyayangkan kejadian ini karena penggunaan AI membuat siswa langsung mendapatkan jawaban tanpa harus mengetahui caranya, sehingga dapat menghilangkan esensi belajar siswa. Akan tetapi, Pak Andi juga menyadari bahwa tidak dapat menyebut pelarangan penggunaan AI sebagai peraturan ujian sehingga Pak Andi tidak dapat menyalahkan siswa. Dalam kondisi ini, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya adalah D. Mengadakan sesi tentang etika penggunaan AI dalam konteks ujian dan tugas sehingga mereka memahami penggunaan AI secara bijak. Soal yang keempat, Bu Rina adalah guru kelas 4 SD yang sedang mengoreksi ulangan bahasa Indonesia para siswa. Saat memeriksa bagian esai, ia menyadari ada 2 lembar jawaban milik siswa yang sangat mirip, bahkan kata-katanya pun sangat identik. Setelah diselidiki, ternyata salah satu dari mereka menyontek saat ulangan berlangsung. Bu Rina ingin menanamkan nilai kejujuran saat nilai dengan cara yang tegas dan mendidik.
kejujuran sejak dini dengan cara yang tegas dan mendidik. Tetapi ia juga khawatir apabila kasus ini dijadikan pelajaran, akan membuat siswanya melakukan merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri. Di sisi lain, ia tidak ingin membiarkan tindakan tersebut dianggap hal yang biasa. Mengatasi situasi tersebut, apa upaya yang perlu dilakukan, Bu Rina? Jawabannya adalah D. Memfasilitasi mereka merefleksikan kesalahannya dan memberikan konsekuensi nilai yang adil agar mereka tidak mengulangi, lalu merancang program kelas sederhana untuk menanamkan nilai kejujuran secara rutin. Soal yang selanjutnya, yaitu yang terakhir, untuk topik yang kedua. Saat perayaan Hari Besar Keagamaan, beberapa wali murid datang ke rumah untuk melakukan silaturahmi. Selain itu, orang tua juga memberikan buah tangan kepada Anda. Anda merasa bersentuh atas niat baik mereka dan ingin menerima hadiah tersebut sebagai bentuk menghargai wali murid. Namun, Anda juga menyadari bahwa sebagai seorang pendidik, menerima hadiah dari siswa maupun wali murid kategorikan sebagai bentuk gratifikasi yang bertentangan peraturan yang berlaku di lingkungan pendidikan. Sementara apabila Anda tidak menerima hadiah tersebut dapat memicu kekecewaan dari para wali murid. Dalam situasi ini, tindakan apa yang dilakukan? Yaitu jawabannya adalah A. Memberikan pemahaman pada wali murid agar dapat meninggalkan budaya memberi hadiah kepada guru. Nanti selesai kita mengerjakan, kumpulkan post-test yang kedua, maka akan dapat hasil post-test, yaitu kalau benar semua, yaitu 25/25 poin. Nah, lanjut untuk post-test yang ketiga. Pak Wahyu, guru Bahasa Indonesia kelas 12 SMA, adalah seorang pendidik yang selalu berusaha menjaga keadilan dalam penilaian. Dengan tegas, suatu hari, Ayu, siswi yang dikenal cerdas dan aktif, meminta kesempatan untuk mengumpulkan tugas akhir semester yang seharusnya dikumpulkan beberapa hari yang lalu. Pak Wahyu menanyakan alasan keterlambatannya, karena sangat jarang Ayu bersikap demikian. Ayu mengatakan bahwa keterlambatannya disebabkan oleh komisi keluarga yang mendesak. Pak Wahyu ingin memberikan kesempatan, tetapi ada dilema yang beliau rasakan. Beberapa siswa lain di kelas ada yang terlambat mengumpulkan tugas dan meminta kelonggaran Pak Wahyu, tetapi ditolak karena tidak sesuai dengan kesepakatan dengan waktu pengumpulan tugas. Dan Pak Wahyu belum sempat menggali penyebab keterlambatan mereka. Bagaimana sebaiknya Pak Wahyu mengatasi dilema ini? Jawabannya adalah C. Tidak memberikan kelonggaran bagi Ayu dengan penjelasan yang empatik, lalu mengajak semua siswa meninjau ulang kesepakatan kelas mengenai kesepakatan pengumpulan tugas. Soal yang kedua, Ibu Dini adalah wali kelas di sebuah SMP. Suatu hari, orang tua dari salah satu siswanya yang bernama Dafa datang dan meminta Ibu Dini untuk membantu dan memperbaiki nilai anaknya agar bisa memenuhi syarat mendaftar ke SMA favorit yang mempersyaratkan nilai dengan standar tertentu. Orang tua Dafa mengatakan bahwa nilai anaknya sebenarnya hanya sedikit di bawah batas dan mereka merasa Ibu Dini dapat membantu sedikit saja agar Dafa punya peluang lebih baik. Orang tua Dafa menyampaikan permintaan itu secara personal dengan nada memohon dan tidak ada satupun pihak lain yang mengetahuinya. Mereka bahkan membawa oleh-oleh sebagai bentuk diterima kasih dan maksa Ibu Dini untuk menerima. Terlepas dari apakah Ibu Dini akan mengikuti permohonannya atau tidak. Ibu Dini ingin menjaga hubungan baik dengan orang tua, tetapi juga menyadari bahwa permintaan tersebut berpotensi melanggar kode etik sebagai pendidik. Jika Anda Ibu Dini, bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut? Jawabannya adalah D. Menyampaikan penolakan permohonan dengan sopan dan menjelaskan bahwa perubahan nilai tanpa dasar yang objektif bertentangan dengan kode etik dan keadilan bagi seluruh siswa. Soal yang ketiga, dalam kegiatan diskusi kelompok, Farel, salah satu siswa kelas 5 SD, sering memotong pembicaraan dan mengabaikan pendapat teman-temannya. Hal ini menyebabkan anggota kelompok lain merasa tidak nyaman dan enggan berdiskusi. Setelah kegiatan selesai, dua siswa menyampaikan kesepakatan kepada Anda bahwa mereka merasa tidak dihargai oleh Farel. Anda menyadari bahwa Farel sebenarnya siswa cerdas dan punya inisiatif tinggi. Namun sikap ke dalam kelompok menunjukkan kurangnya empati dan penghargaan terhadap orang lain. Keluhan ini juga pernah disampaikan
oleh salah satu lain yang pernah berkelompok dengannya. Anda ingin membantu Farel menyadari pentingnya mendengar dan menghargai pendapat teman, tetapi juga tidak ingin membuatnya merasa disudutkan dan kehilangan semangat. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Jawabannya adalah D. Mengajak Farel berdiskusi secara pribadi dan lalu memfasilitasinya untuk refleksikan dampak perilakunya terhadap kelompok dan berdiskusi tentang pentingnya nilai respek. Yang keempat, Bu Rina adalah guru kelas 4 SD yang sedang mengoreksi ulangan bahasa Indonesia para siswa. Saat memeriksa bagian esai, ia menjadi ada dua lembaran milik siswa yang sangat mirip, bahkan kata-katanya pun sangat identik. Setelah diselidiki ternyata salah satu dari mereka menyontek saat ulangan berlangsung. Bu Rina ingin menanamkan nilai kejujuran sejak dini dengan cara yang tegas dan mendidik. Tetapi ia juga khawatir apabila kasus ini dijadikan pelajaran akan membuat siswa merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri. Di sisi lain, ia tidak ingin membiarkan tindakan tersebut menganggap hal yang biasa. Mengatasi situasi tersebut, apa upaya yang perlu dilakukan Bu Rina? Jawabannya adalah C. Memfasilitasi mereka untuk merefleksikan kesalahan dan memberikan konsekuensi nilai yang adil agar tidak mengulangi, lalu merancang program kelas sederhana untuk menanam nilai kejujuran secara rutin. Soal yang terakhir yaitu post test yang ketiga. Di kelas 4, Anda ajariku seorang siswa dengan ADHD. Riko sangat cerdas, tapi sering tidak bisa diam, mudah teralihkan, sering menyela saat Anda mengajar, dan ingin selalu bergerak. Teman-temannya mulai merasa terganggu. Beberapa bahkan mulai sulit berkonsentrasi karena perilaku Riko. Anda ingin lebih tegas untuk membantu Riko agar lebih fokus, tetapi tidak membuatnya merasa dikucilkan. Jika Anda menegur Riko terlalu keras, Anda khawatir membuat minder. Namun jika Anda membiarkan suasana kelas menjadi tidak kondusif, bagaimana upaya Anda untuk memastikan kegiatan belajar yang nyaman dan inklusif untuk semua siswa? Jawabannya adalah B. Berdiskusi dengan Riko untuk memahami keluhan belajar, lalu menjelaskan kepada para siswa lain tentang kondisi Riko agar mereka lebih memahami kondisinya. Nah, nanti Bapak Ibu klik kumpulkan, maka akan keluar skor hasil post test Anda. Bila mana semua, maka 25/25. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe, like, share, dan komen. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, yaitu jawaban post test 1, 2, 3, yaitu modul yang ketiga tentang filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.